mengiringi jiwa raganya. Kesanggupan menghadapi badai ujian merupakan karakter kesatrianya yang sejati. Untuk menyampaikan tausiah, mari kita sambut dengan gemuruh takbir Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Takbir! 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 Sekali lagi kita sambut beliau dengan gemuruh takbir. 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 Baik, beliau Al-Imam Ad-Doktor As-Sayyid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab akan menyampaikan tausiah kepada kita sekalian, sekaligus meresmikan Majelis Selawah Al-Banjari As-Surwani, melantik pengurus Ikatan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Nurul Iman. Selanjutnya beliau akan menerima pemberian cenderamata dari Ikatan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Nurul Iman. Selanjutnya beliau akan melaksanakan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Masjid Nur Aisyah yang ada di Pondok Pesantren Nurul Iman. Dan beliau terakhir nanti akan melaksanakan peletakan batu pertama atas pembangunan Masjid Nur Aisyah yang ada di Pondok Pesantren Nurul Iman. Sekali lagi kita sambut beliau dengan gemuruh takbir. 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 Sallu ala Rasulillah. Hadirin, kepada para habaib, para kiai yang ada di samping kanan, depan, kiri, belakang beliau untuk segera duduk. Fakih Surwan Abah sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي الكرام، سيادة الحبائب والمشائخ والكياهيات الأحباء رحمكم الله، وسعادة الحاضرين والحاضرات، بارك الله لنا ولكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للنجاح والفلاح والاستقامة في الدين والدنيا والآخرة.
Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap para habaib, para masyaikh, para kiai, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Begitu juga para umaroknya, para tokoh masyarakatnya yang berkumpul bersama kita di acara yang penuh keberkahan ini. Wabil khusus sahibul bait, saudara, itu Pondok Pesantren Nurul Iman, pimpinan akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram Al-Ustadz Amin Fagih Surwani. Mudah-mudahan pondok pesantren ini beserta seluruh pengurusnya, pengasuhnya dan santrinya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan ma'hadan salihan thayyiban ma'muran mubarakan. Dan semoga Allah keluarkan dari pondok pesantren ini generasi-generasi Qur'ani yang siap berjuang di jalan Allah dan Rasulnya untuk menjaga dan membela agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ibu yang saya cintai semua yang ada di sini, melalui daripada pengajian pada hari ini, pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh saudara-saudara saya di Madura. Karena beberapa waktu yang lalu saya tunda kedatangan saya karena saya ada safari di Jawa Barat yang begitu padat sampai kelelahan, bahkan sampai saya punya istri keguguran. Nah, ditambah lagi setelah itu saya sakit. Jadi tolong dimaklumi, bukakan pintu maaf, jangan lagi ada yang kecewa. Dan hari ini sengaja saya datang untuk bayar hutang kepada orang Madura. Alhamdulillah. Nah, baiklah ya ikhwan. Di depan saya di sana ditulis usut tuntas tragedi pembantaian KM 50. Jadi kita berharap dengan doanya warga Madura semua, insya Allah saudara, kasus KM 50 akan kita usut terus, akan kita kejar terus, agar para pembantainya mendapatkan hukuman yang setimpal. Betul? Setuju kejar mereka? Setuju kejar mereka? Takbir. Yakinlah, enggak usah khawatir. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'malun zalimun. Saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, jangan sekali-kali kau duga, kau berprasangka bahwa Allah itu lalai, bahwa Allah itu mengabaikan saudara apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Enggak, mereka tidak akan pernah luput dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Betul? Betul? Nah, jadi peristiwa KM 50 saudara adalah peristiwa pelanggaran HAM yang sangat luar biasa. Nggak boleh dibiarkan. Sekarang para pembantainya masih gentayangan, para pembantainya masih berkeliaran. Kalau hari ini 6 laskar, kalau kemarin 6 laskar yang dibunuh, besok mereka bisa bunuh santri, bunuh anak siapa saja kalau mereka dibiarkan. Betul? Maka itu saya mau tanya, pembantai KM 50 biarkan atau kejar? Biarkan atau lawan? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi saudara, pembantaian KM 50 ini bukan peristiwa biasa. Jadi memang di sana ada tangan-tangan aparat yang bekerja, yang terlibat. Nggak boleh kita biarkan saudara. Nah, jadi pada saat kejadian KM 50 tersebut, sebetulnya yang menjadi target adalah saya. Mereka mau kejar saya, hajar saya, habisi saya, saudara. Nah, tapi sebagaimana kita tahu, uridu turidu walakin Allah fa'alu lima yurid. Saya ingin, Anda ingin, tapi yang punya keinginan mutlak siapa? Allah. Mereka menginginkan saya mati, Allah nggak menginginkan saya mati dulu, saudara. Nah, tapi sungguh begitu mereka kesal karena tidak bisa mentargetkan saya selamat dengan keluarga. Ketika itu saya tidak sendiri, saudara. Ini para menantu saya, Habib Hanif ikut, saudara. Habib Alwi juga ikut,
saya punya menantu, saya punya cucu-cucu yang masih kecil-kecil, saudara, ada dalam mobil. Ada dalam mobil, dan mereka semua, saudara, tahu bagaimana, saudara, perasaan mereka ketika itu, yang dikejar, yang diberondong, yang ingin dibunuh, saudara. Dan ini pelanggaran HAM berat. Ada perempuan, ada anak kecil di mobil kita, saudara. Mestinya kalau mereka membunuh saya yang gentleman, betul? Betul. Tantang saja Habib Rizik. Ayo kita perang, kapan? Silakan tentukan tanggalnya, harinya, jamnya, tempatnya. Silakan. Kapan saja mereka mau bunuh saya, tetapkan waktunya, saudara. Takbir. Kita akan datang menghadapi mereka, betul? Takbir. Ini enggak, yang mau diganggu perempuan, yang mau diganggu anak kecil, pengecut tidak? Ayo jawab orang Madura semua, pengecut tidak? Pengecut tidak? Apalagi orang Madura yang biasa carok, betul? Orang Madura gentleman, betul? Jantan, betul? Mau berkelahi 1 lawan 1, betul? Takbir. Ini enggak dijegat di tengah jalan, saudara, dengan banyak mobil, banyak aparat, dan mereka tidak pakai baju aparat saat itu, dan mereka tidak pakai mobil dinas saat itu, dan mereka tidak menunjukkan, saudara, tanda pengenal kalau mereka aparat. Siapa yang tahu kalau mereka aparat, betul? Kami pikir mereka dibegal, mereka penjahat, ingin melukai kita, mencelakai kita. Tapi alhamdulillah, saudara, laskar yang di belakang, saudara, ada 2 mobil terus menghalangi mereka. Mereka sempat mendekat dengan mobil Habib Hanif, saudara. Mereka sempat mendekat dengan mobil Habib Hanif, tapi diusir dengan mobil laskar. Mereka coba mendekat ke mobil saya, diusir dengan mobil laskar, saudara. Akhirnya laskar yang di belakang menutup jalan, sehingga mereka tidak bisa lagi ke depan, saudara. Akhirnya saya punya mobil Habib Hanif, mobil mantu-mantu saya yang lainnya, saudara, diminta oleh komandan laskar saat itu, Habib meluncur lebih dulu, biar kami yang di belakang yang untuk menjaga agar mereka tidak bisa mendekat. Kemudian kami meluncur lebih dulu semua. Jadi laskar-laskar ini pemberani tidak? Pemberani tidak? 6 laskar ini, saudara, mereka tunggu di belakang. Begitu saya melesat keluar dari tol, masuk ke dalam satu pasar, matikan mesin, matikan lampu, saudara. Kenapa? Karena banyak perempuan, banyak anak kecil, ada bayi di mobil kita, saudara. Dan kita berangkat bukan mau perang. Kita tidak bawa senjata, kita tidak bawa sajam, kita tidak bawa pistol, tidak. Jadi kalau dikatakan 6 laskar ini membawa senjata, bohong, fitnah, saudara. Maka itu kita tantang sekarang, ayo, hei para pembantai KM 50, siapapun anda, hei para jenderal-jenderal yang terlibat, hei para aparat yang terlibat, kalau kalian jantan, saya tunggu kapan kalian mau hadang saya lagi di jalan. Tetapkan waktu dan harinya. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Jadi saudara, yang ingin saya garis bawahi di sini buat semua saudara, bahwa 6 laskar ini bohong kalau dibilang melakukan perlawanan. Mereka hanya menghalangi. Nah, karena mereka menghalangi, para pembantai tadi marah, ditembaki mobil mereka, saudara. Mobil yang satu sempat lolos, mobil yang satu, saudara, ditembaki. Sampai satu laskar yang duduk di depan sebelah supir, saudara, tembus di bagian matanya. Tapi belum mati saat itu, saudara, masih sekarat. Satu lagi yang duduk di tengah sebelah kanan, saudara, karena ditembaki dari kanan, peluru itu masuk ke pinggang sampai ke pahanya, saudara. Belum mati, saudara. Akhirnya ban mobil ditembaki, mobil diberondong, sehingga mobil tersebut yang tadinya sudah keluar dari pintu tol Kerawang Timur dipaksa masuk lagi ke pintu tol Kerawang Barat, saudara. Disitulah mereka diberhentikan di KM 50. Turun di KM 50, mereka masih hidup 6-6-nya. Bohong kalau ada yang bilang mereka sudah mati di situ, saudara. Masih hidup 6-6-nya.
Yang 4 dalam keadaan sehat, selamat, disuruh tiarap di aspal saudara. Yang 2 sudah tidak bisa berdiri karena sudah banyak darah saudara yang keluar, apalagi yang tertembak matanya. Tapi saksi-saksi hidup, orang-orang yang bekerja di KM 50, pedagang-pedagang warung yang ada di KM 50, petugas-petugas yang ada di KM 50 memberikan kesaksian bahwa 6-6-nya saat di KM 50 masih hidup. Kemudian mereka dibawa saudara, tiba-tiba besok siang diumumkan mereka mati 6-6-nya. Apa alasan polisi saudara? Yang 4 dimasukkan ke mobil tanpa diborgol, melakukan perlawanan, terpaksa ditembak 4-4-nya dalam mobil. Bohong. Kenapa bohong? Saat mereka ada dalam mobil saudara dan mereka dibawa, ada mobil petugas KM 50, mobil kerek, mobil derek yang mengikuti. Nggak ada tanda-tanda di mobil tembakan, nggak ada tanda-tanda mobil di depan pergumulan saudara. Bohong. Kalaupun betul ada yang menarik 4-4-nya saudara yang katanya berkelahi dalam mobil, semua ditembak di jantung saudara. Dan semua ditembak di bagian paru, 2 peluru semuanya dapat saudara. Nggak sampai di situ, bahkan di bagian lubang peluru saudara ada kulit terbakar. Kalau ada kulit terbakar artinya apa? Ditembak jarak dekat saudara, bukan dari jarak jauh. Orang kalau ditembak jarak dekat, ditempelkan ke kulit, pasti kulitnya ikut terbakar saudara. Jadi ini eksekusi, bukan pergumulan. Itu bukti pertama. Bukti kedua eksekusi. Yang 2 lagi sudah sekarat. Yang 1 matanya saudara, matanya ini sudah kena peluru saudara, udah nggak bisa ngapa-ngapain, sekarat. Ternyata yang sudah sekarat ditembak juga di jantung saudara. Apa yang sekarat lagi melawan juga? Mana mungkin orang sekarat melakukan perlawanan? Dusta. Nah jadi yang 2 juga sama, ditembak dekat saudara di jantungnya, dan 1 lagi di parunya saudara. Ini eksekusi namanya, pembunuhan oleh aparat negara atas perintah atasan. Itu pelanggaran HAM berat saudara. Makanya kita tidak akan berhenti. Lihat aja, begitu nanti pemerintahan ini berganti sebentar lagi, semua yang terlibat akan kita seret ke pengadilan saudara. Setuju? Setuju? Enggak peduli siapapun yang terlibat saudara, mau jenderal, mau presiden sekalipun. Jilbab itu kalau perempuan pakai jilbab seperti santriwati kita, mereka bilang itu pakaian Arab. Jadi Islam di Arab-Arabkan, Al-Quran di Arab-Arabkan, jilbab di Arab-Arabkan. Itu dulu kerjaan PKE. Jadi kalau sekarang ada yang melakukan itu, patut dicurigai sebagai nasab Wali Songo. Ulama-ulama mulia kita yang menyebarkan Islam di Indonesia, radhiyallahu anhum. Nasabnya berdiobok-obok sampai tuh nasab nggak jelas sekarang saudara. Begitu ditarik dari Ba'alwi saudara, nggak jelas itu nasab sekarang. Padahal manuskrip saudara yang tersedia sekian banyak saudara, mayoritas menyatakan bahwa Wali Songo, Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin di Banten saudara, semuanya bermarga Asmat Khan. Kalau Asmat Khan berarti dari klan Ba'alwi. Kalau Ba'alwi berarti keturunan dari Imam Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kalau turunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir berarti turunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mau tanya di sini semua, mau diadu domba tidak? Mau diadu domba tidak? Siap bersatu? Siap bela ulama? Siap bela kiai? Siap bela ustadz-ustadz kita? Siap bela habaib? Siap bersatu? Takbir! Sallu ala nabi. Nah makanya saya datang kemari saudara, di samping tadi kita mengingatkan soal harus diusut tuntas pembantaian KM 50, saya juga ingin mengingatkan, memberikan warning. Hati-hati, kita sedang diadu domba. Hati-hati,
kita sedang dihina-hina, saudara. Hari ini ulah habaib yang dihina, kiai dihina-hina, saudara. Hati-hati. Dulu begitu kerjaan PKI. Begitu masyarakat dibikin bingung, lalu apa yang dilakukan oleh PKI? Mereka menyerbu pesantren-pesantren. Berapa banyak pesantren yang dibakar, kiai yang dibunuh, santri yang dibantai. Ini semua ulah kerjaan PKI, saudara. Jangan Anda pikir PKI diam. Dulu saat kejadian PKI ada 1,5 juta orang, saudara. Mereka punya anak, mereka punya cucu, mereka punya pengikut. Yang saat ini, saudara, salah satu keturunan PKI yang menjadi anggota DPR RI menyatakan bahwa keluarga besar PKI di Indonesia saat ini nggak kurang dari 20 juta orang, saudara. Mereka dendam. Dendam kepada siapa? Karena kiai dianggap, saudara, yang membunuh bapak-bapak mereka. Bukan kiai membunuh bapak mereka, bapak-bapak mereka menyerang kiai, menyerang pesantren, menyerang santri. Ya, dilawan oleh umat Islam. Betul? Betul. Begitu saya mau tanya, mau biarkan PKI bangkit kembali? Mau biarkan PKI bangkit kembali? Kalau PKI bangkit kembali, saya mau tanya semua, siap jihad? Siap jihad. Dari sekarang celurit asa semuanya, saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Simpen di rumah, saudara. Simpen di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba PKI bergerak di negeri kita. Coba-coba mereka mengganggu kiai, mengganggu habaib, mengganggu pesantren, saudara. Apalagi coba-coba mereka memberani sweeping ulama, sweeping ba'alwe, sweeping kiai. Maka semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI, saudara. Takbir, takbir. Siap bela Islam, siap bela Islam, siap bela Islam. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman semuanya, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan kami. Suaranya Madura. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan. Marilah angkat tangannya semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu takbir, angkat tangan Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sekali lagi. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, semuanya. Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan. Semua Madura angkat tangannya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Nah, baiklah ya ikhwan. Jadi saya ingatkan semua, kita harus rapatkan barisan. Setuju? Tingkatkan persatuan. Setuju?
kuatkan persaudaraan. Setuju? Sebab kalau kita bersatu, kita berjuang bersama, nanti diberkahi oleh Allah, dapat pertolongan Allah. Nah kalau sudah dapat pertolongan Allah, pasti kita menang, saudara. Jadi kalau kita bersatu, saudara, Allah suka, Allah ridho, Allah berkahi. Mana dalilnya? Nabi yang bersabda, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian al jamaah, berjamaah, bersatu, berjuang bersama. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sebab saudara, pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Begitu kita berjuang bersama, ikhlas, li'i'la kalimatillah, menegakkan agama Allah, pasti Allah akan memenangkan kita semua. Amin. Amin. Oh, dari mana dalilnya kok pasti, saudara? Kok bisa mengatakan pasti, saudara? Kalau kita membela Allah, pasti Allah memenangkan kita. Allah yang berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian betul-betul memenangkan Allah, membela Allah, menegakkan hukum Allah, maka Allah nyatakan yansurkum, niscaya Allah pasti akan memenangkan kamu sekalian. Ini firman siapa? Ini janji siapa? Percaya kepada Allah, yakin, beriman, takbir. Allah yang janji. Di ayat yang lain Allah nyatakan, in yansurkumullaha fala ghaliba lakum. Jika kamu sungguh-sungguh membela Allah, memenangkan Allah, maka fala ghaliba lakum, enggak bakal ada yang bisa mengalahkan kamu, saudara. Alhamdulillah. Percaya tidak dengan janji Allah? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka itu, yuk kita bela Allah, yuk kita bela Nabi, yuk kita bela ulama, yuk kita bela kiai, yuk kita bela habaib, yuk kita bela madrasah, yuk kita bela majlis taklim, yuk kita bela Islam. Insya Allah, Allah akan memenangkan kita semua. Amin ya Rabbal. Siap bersatu? Siap bersaudara? Lama itu saya mau amanatkan kepada para ulama-ulama, ustadz-ustadz, tuan-tuan guru, para kiai yang ada di Madura, khususnya di Sokobana, saudara Sampang ini. Yuk kita berjuang bersama, yuk kita bersatu, jangan mau diadu domba. Kalau ada orang-orang masuk ke kampung kita, ke daerah kita, ke pulau kita yang kita cintai ini, mau adu domba umat, usir aja dari Madura. Betul? Betul? Jadi orang-orang yang mau bikin kacau, adu domba ulama, maki-maki kiai, maki-maki habaib, habaib di Yahudikan, siap usir mereka. Siap usir mereka. Takbir. Selama ini habaib sama ulama hubungannya baik, hubungannya mesra, saling bantu, saling menyokong, saudara. Enggak boleh dirusak oleh siapapun. Tapi saya juga ingin menasehatkan kepada para habaib, dimanapun Anda berada, jadilah suri tauladan, jadilah contoh yang baik, jaga nama baik datukmu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habaib sebagai keturunan Nabi, jangan sombong, jangan takabur, jangan merendahkan orang, apalagi menindas orang. Haram, saudara, haram. Semua habaib siapapun dia yang menjadi keturunan Nabi wajib menjadi teladan, wajib menjadi contoh, wajib berakhlak mulia, wajib bersikap yang baik, saudara. Karena Habib harus berakhlak Habib harus jaga nama baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya saya punya mantu, saudara. Saya punya mantu 6 habaib, semuanya ustadz ngerti agama. Mereka dakwah kemana tempat. Ada Habib Alwi bin Sumit, ada Habib Muhammad bin Husain Attas, ada Habib Hanif bin Abdurrahman Attas yang ikut hari ini, saudara. Ada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, ada Habib Irfan Al-Idrus, ada Habib Bagir Attas, ada Habib Husain Asegaf, saudara. Saya amanatkan kepada mereka, kalian ya habaib, wajib bersikap baik,
wajib berakhlak baik, wajib berdakwah di tengah umat Islam, saudara, dengan baik. Nggak sampai di situ, kita ingatkan kepada bantu-bantu kita. Ingat, hormati para kiai, hormati para guru, hormati itu para pimpinan pondok-pondok pesantren. Cium tangan mereka. Kalau mereka lebih tua darimu, apalagi mereka punya ilmu, cium tangan mereka. Jadi bohong kalau ada mengatakan doktrin habaib, kalau maksiat boleh bebas, judi bebas, bohong. Kira-kira jelas tidak? Nah, karena itu saya juga minta kepada para ulama, para kiai, semua tuan-tuan guru, tolong kalau ada habib yang tidak baik, nasihati, jangan dibiarkan kiai, jangan. Saya tahu kiai-kiai begitu cinta kepada habaib, cinta kepada zuriyah Nabi. Kadang-kadang mau negor nggak enak, mau negor khawatir, jangan nggak enak. Kiai ulama, jangan. Sebab kalau nggak enak nanti jadi penyakit menular. Akhirnya satu nggak baik jadi dua jadi tiga. Nasehati, hei kau habib, kau keturunan Nabi, berakhlaklah yang baik. Kau habib, kau keturunan Nabi, saya cinta kepada kamu, tapi berakhlaklah yang baik. Jaga nama baik Nabi, jaga nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, kalau ada habib yang tidak baik, wajib tidak dinasehati? Wajib tidak dinasehati? Siap nasehati mereka? Takbir. Nah ini gara-gara satu dua yang berperilaku tidak baik, kemudian diangkat, didaur ulang, disebar-sebarkan, dibilang semua habaib begitu, kurang ajar. Saudara, habaib yang jadi ulama banyak, yang jadi aulia banyak, yang baik banyak. Kenapa kau tonjolkan hanya mereka-mereka yang tidak baik? Jangan dianggap kami ini suka dengan perbuatan tidak baiknya habaib. Justru kami malu, dan kami yang ikut berteriak hampir di setiap mimbar, saudara, supaya habaib jaga akhlakmu. Setuju tidak? Setuju tidak? Nama itu saya mau tanya sekarang semua, kiai dengan habaib bersatu, setuju? Kiai dengan habaib saling menghormati, setuju? Umat semua senang tidak lihat habib dan kiai bersatu? Senang tidak? Karena itu saya mau tanya semua, siap jaga persatuan? Siap jaga persatuan? Siap jaga perjuangan? Siap jaga persaudaraan? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, saya senang hari ini, Masya Allah, walaupun di bawah terik matahari siang hari, saya mohon maaf kalau agak sedikit terlambat kami jalan dari Bangkalan. Ternyata jaraknya lumayan, saya pikir jaraknya setengah jam sampai, Kiai. Jadi kita di Bangkalan lagi duduk santai sarapan, kita pikir deket nih, nggak taunya jauh, saudara. Tapi alhamdulillah tetap sampai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Soko Banah ini menjadi wilayah salehah, thayyibah, mubarakah, ma'murah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah Soko Banah ini beserta para kiainya, para ustadznya, pondok pesantrennya, santrinya, begitu juga warganya, petaninya, semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Anda tidak keluar dari tempat ini, tidak pulang ke rumah Anda kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya diluaskan, dan rizkinya dimurahkan, nafkahnya diberkahi, diberikan jodoh yang solihin dan solehat, diberikan keturunan yang solihin dan solehat, diharmoniskan rumah tangganya. Dan insya Allah hari ini kita kumpul di tempat ini, besok kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya bersama para habaib kita, kiai kita, guru kita, orang tua kita, keluarga kita, duduk bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Sekali lagi kita baca sekarang suratul Fatihah untuk guru kita, kiai kita yang sudah meninggalkan kita,
yaitu Tuan Guru yang mulia Saudara Kiai Abdullah Fakih. Saudara, nah, kita doakan agar segala amal ibadahnya diterima oleh Allah, segala kesalahannya dimaafkan, segala kekurangannya disempurnakan, dan semoga keturunan yang ditinggalkan oleh beliau, saudara, termasuk putranya, saudara, dan seluruh anak cucu menantunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pondok pesantren yaitu Nurul Iman, saudara, dijadikan oleh Allah sebagai pondok pesantren yang penuh nur, penuh anwar, munawwar ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Sebelum saya tutup, baik ya kawan, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Betul? Betul? Nah yuk mari saya mau ajak, mari kita merdeka dari korupsi. Betul? Merdeka dari narkoba. Betul? Merdeka dari judi. Betul? Hati-hati saudara, sekarang ini pejabatnya banyak yang korupsi saudara. Sementara anak-anak mudanya banyak yang narkoba saudara. Betul? Bahkan sekarang warga nggak peduli mau muda mau tua, perempuan lelaki, banyak yang kena perjudian. Betul? Sampai menterinya ikut judi online saudara. Sampai anggota DPR-nya ikut judi online. Emak-emak pakai ikut-ikutan judi online. Yeah. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah jadi memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, saya mau tanya semua, siap merdeka dari korupsi? Siap. Siap merdeka dari judi? Siap merdeka dari narkoba? Takbir! Takbir! Nah baik, sebentar lagi Habib Hanif akan menutup acara kita dengan qasidah anti judi dan narkoba. Setuju gak? Setuju gak? Nah tapi sebelum beliau bawakan, saya hanya ingin memberikan informasi saudara. Sekali lagi hati-hati persoalan nasab yang sekarang lagi diserang habis-habisan. Tentang nasab Ba'alwi, saudara, para pelakunya hanya ingin memecah belah umat. Nah, kiai-kiai ulama semua tahu saudara, bahwa dalam kitab-kitab fikih untuk membuktikan saudara kebenaran daripada silsilah nasab seseorang dari asal pongkolnya sana, itu dikenal dengan dua cara. Yang pertama adalah syuhrah, yang kedua adalah istifadah. Dengan syuhrah dan istifadah saja sebetulnya sudah cukup saudara. Tapi khusus nasabnya Ba'alwi, khusus nasabnya Habaib, saudara, sabit bukan hanya dengan syuhrah, bukan hanya dengan istifadah, tapi dengan ijma' para ulama saudara. Bahkan yang ijma' bukan ulama ahlus sunnah saja saudara. Bukan saudara, ulama Syiah sepakat, ulama Wahabi sepakat saudara, yang para ahli nasabnya. Bahkan ulama Ibadiyah itu dari Khawarij yang ada di negeri Oman saat ini saudara, sepakat. Ulama-ulama Mesirnya saudara, semua Timur Tengah sepakat bahwa nasab Ba'alwi sabitun bil ijma'. Nasab Ba'alwi itu sah secara ijma' ulama. Nah ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa yang menjadi sumber hukum kita, satu Al-Quran, dua as-sunnah, ketiga al-ijma', keempat al-qiyas saudara. Ahlus sunnah sepakat ijma' adalah juga merupakan salah satu sumber hukum. Jadi kalau yang menebarkan fitnah nasab Ba'alwi tidak diakui, apalagi coba-coba mereka menyebutkan dibatalkan, siapa dia? Siapa dia mau membatalkan nasab Ba'alwi? Siapa dia? Mujtahid? Siapa dia saudara? Hah? Ulama besar? Siapa dia? Ulama-ulama besar dari Ibn Hajar, saudara, Al-Haythami dan lain sebagainya, semua mengakui keabsahan daripada nasab Ba'alwi. Alhamdulillah. Insya Allah nanti Habib Hanif kita akan tugaskan secara khusus
untuk acara tablik malam nanti. Untuk dikupas saudara, data-data, bukti-bukti, nama-nama kitab beserta halaman yang menjadi bukti bahwa nasab Mbak Alwi adalah sah. Nah makanya ntar malam siap hadir. Malam ini siap hadir. Di mana malam ini? Di Sampang juga. Ya, nanti malam ada acara di Robata Sampang tempat Kiai Malik. Siap datang, siap hadir, takbir. Nah itu yang saya mau tambahkan. Selanjutnya, yuk Habib Hanif ajak semua di sini. Rame-rame kita baca qasidah anti judi dan anti narkoba. Grup hadroh silakan iringi, diikuti, silakan. Nah, hadroh nanti ikut, tapi kalau saya kasih isyarat berhenti, habis itu nanti harus isyarat nyambung lagi, baru nyambung lagi. Ini qasidah anti korupsi, anti narkoba dan judi. Nadanya seperti Allahul Kafi. Bisa orang Madura Allahul Kafi? Nah, cuman refnya diganti. La ilaha illallah Muhammadur. Ini kok lemes-lemes, jangan-jangan masih ada yang main judi online. Coba suaranya. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah itu mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya. Nah, nanti begitu masuk, kalau kata-kata akhirnya narkoba, semuanya ikut yang kompak. Bisa? Contoh, jangan tergoda dengan narkoba. Bagus. Ini baru reng mature. Takbir! Allahu Akbar! Nanti di tengah-tengah ganti, di akhirnya judi, semuanya teriak di akhir judi. Contoh, juga waspada bahaya judi. Mantap. Kita bikin bandar-bandar judi menarkoba pusing. Setuju? Setuju. Hadro ikut, backing vokal jangan ada yang ikut. Biar jamaah yang jadi backing vokal. Semua suaranya. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya. Semua la ilaha. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya Allah. Jangan tergoda dengan nikmat sesaat karena namun semua dirusak. Ayo bersama perangi qoba. La ilaha illallah Rasulullah. Mari bertakwa demi mendapat akal sehat hancur karena orang semangat. Akal sehat hancur karena badan sehat hancur karena bangsa hancur karena penjara penuh karena narkoba. Mari bertakwa demi mendapat. Coba judi yang kompak semuanya. Juga waspada bahaya
Semua ditipu oleh bos. Betul tidak? Betul tidak? Jangankan yang online yang bosnya nggak kelihatan, yang offline aja bos judi tukang tipu, saudara. Betul atau tidak? Nggak ada bos judi mau bikin kamu kaya, nggak ada. Yang ada mau bikin kamu miskin, betul? Yang offline aja yang kelihatan tukang tipu. Percaya sama bos judi yang online, tolol. Yang percaya sama bos judi tolol, betul, saudara. Juga waspada bahaya, semua ditipu oleh bos. Menang sesaat usai lalu melarat gara-gara judi. La ilaha Rasulullah, mari bertakwa, dapat belajar hancur karena usaha, bangkrut karena terlilit pinjol karena. Betul nggak? Betul nggak? Main judi duit habis, terus nyarinya di mana dari itu? Pinjol. Setelah pinjol pakai buat apa? Judi. Habis judi dari mana lagi nyari duitnya? Pinjol. Habis pinjol pakai buat apa lagi? Habis itu nyari dari mana lagi? Habis itu buat apa lagi? Habis itu kelilit utang, pusing, ujung-ujungnya bunuh. Na'udzubillah min. Terlilit pinjol karena bunuh diri gara-gara judi. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Kepada Allah demi mendapat ridhonya Allah. Dunianya hancur karena, akhiratnya hancur karena. Taubatlah para pemain, cari yang halal jangan berjudi. La ilaha mari bertakwa kepada Allah demi mendapat. Narkoba, semua yang kompak. Zikir penjaga dari nar, sholat solusi dari. Ingat keluarga sebelum, ingat neraka sebelum narkoba. La ilaha bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya. Terakhir yang kompak, judi. Jagalah diri dari, jaga keluarga dari. Negara harus berantas, marilah kita perangi judi. Rasulullah, mari bertakwa kepada Allah demi mendapat. Madura semuanya siap bersatu, siap perang lawan judi, siap perang melawan narkoba, siap perang melawan minuman keras, siap perang melawan kemaksiatan. Takbir, semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Oh iya, jadi waktu saya sama beliau mondok di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri,
Ada yang mau daftar? Kalau ada yang mau daftar kita daftarin. Waktu itu saya di bawah bimbingan beliau, bersama beliau, kami kebetulan walaupun kasusnya kasus politik, tapi kami di penjaranya ditaruh di blok narkoba. Jadi satu blok itu semuanya tahanan narkoba, kecuali saya, beliau dan Ustadz Sobri. Maka Allah kasih kami kesempatan untuk membimbing para tahanan-tahanan narkoba. Dan subhanallah, walaupun mereka bandar-bandar narkoba, walaupun mereka kurir-kurir narkoba, walaupun diantara mereka ada yang pengedar narkoba, tapi yang orang Madura tahanan pun khidmah sama beliau, saudara. Allahu Akbar. Orang Madura yang di penjaranya aja khidmah sama ulama, apalagi yang nggak di penjara, saudara. Saking cintanya yang Madura sama ulama. Nah, di akhir sebelum keluar di penjara, kami Al-Fakir menulis gosidah tersebut, gosidah anti narkoba, untuk disebarkan kepada para tahanan ketika mereka menyebar di lapas-lapas lain, agar kita bisa mengajak mereka untuk menjauhi daripada bahayanya narkoba. Kemudian setelah kami keluar karena judi merajalela, ditambah lagi gosidah anti judi. Mudah-mudahan Indonesia Allah jauhkan dari maksiat, insyaallah. Takbir, sallu ala nabi. Nah, insya Allah nanti malam kita akan bertemu di Robatal Sampang. Siap datang? Nanti Habib Hanif akan mengupas soal fitnah nasab, saudara. Dan saya lihat dari tadi ibu-ibu di sana, masya Allah, setiap orang bawa bendera Palestina. Betul, Bu? Kibarkan bendera Palestinanya, Bu. Takbir. Insya Allah nanti malam kita akan bahas soal Palestina juga. Setuju? Setuju? Kita akan bahas, kita kumpul nanti malam insya Allah. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para kiai, terima kasih kepada para ustadz, terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren kita, Ustadz Amin Fagih. Terima kasih banyak. Oh ya, baik, Habib Hanif dibantu. Ini ada pelantikan apa ini? Alumni Insani, alumni dari pondok